Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan bisa berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama adalah salah satu ibadah yang mulia. Bahkan sebagaimana sudah kita ketahui apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari riwayat yang masyhur dari beliau, bahwasanya talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, bahwasanya belajar ilmu agama itu lebih utama daripada salat sunnah. Karena belajar ilmu agama manfaatnya bisa kita rasakan pribadi dan bisa kita berikan kepada orang lain. Sedangkan kalau salat sunnah, ya, maka manfaatnya hanya bisa kita rasakan secara pribadi. Dan apalagi kita akan membahas tentang fikih yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan membaca kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan disertai dengan syarah yaitu kitab At-Tadhib yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizallahu taala. Di pembahasan yang sebelumnya, ya, ketika kita dijeda dengan Ramadan, ya, dijeda dengan Ramadan, di Ramadan kita langsung loncat bahas fikih puasa. Insyaallah untuk berikutnya nanti fikih puasa tidak perlu kita bahas karena sudah kita bahas waktu Ramadan kemarin. Nah, kita kembali ke pertemuan yang sebelumnya, sebelum pembahasan Ramadan. Kita berhenti di pembahasan mandi sunnah, ya. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam fikih thaharah. Kita akan membahas yang pertama adalah mengusap di atas khuf, ya. Kemudian insyaallah kalau waktunya mencukupi nanti kita juga akan membahas tentang tayamum, ya, membahas tentang tayamum jika waktunya memungkinkan. Baik. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, musannif rahimahullah taala beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Wal mashu, dan mengusap alal khuffaini, di atas dua khuf, jaizun, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih mendalam, hukum asal secara normal ketika seorang itu berwudu, maka dia punya 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh secara langsung terkena air, ya. Ada 4 anggota tubuh yang wajib langsung terkena air. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah tangan hingga siku, yang ketiga adalah sebagian daripada kepala atau rambut di kepala, yang terakhir, yang keempat adalah kaki hingga mata kaki. Ini adalah 4 anggota yang wajib. Jika ada yang tidak terbasuh sama sekali atau sebagian kecilnya, ya, misalkan tangan sampai siku tapi ada yang tidak terbasuh, maka secara asal wudunya tidak sah. Secara asal wudunya tidak sah, ya, jika salah satu dari 4 ini. Namun
Ya. Nabi SAW memberikan satu keringanan. Memberikan satu keringanan di mana dalam berwudu seseorang boleh untuk tidak membasuh kakinya secara langsung. Yang mana ini dalam fikih dibahasakan oleh para ulama dengan pembahasan al-mashu 'alal khuffain. Mengusap khuf. Yaitu apa? Ketika seorang berwudu dan dia sudah mencapai membasuh kedua kaki, namun dia masih pakai khuf, maka diperbolehkan baginya tidak perlu melepas khufnya, tapi dia hanya mengusap khufnya saja. Tidak harus melepas khufnya. Ya, khuf itu kalau kita terjemahkan secara bebas ya mungkin sepatu gitulah. Tapi tidak semua sepatu, karena nanti ada kriteria sepatu yang seperti apa, khuf yang alas kaki ya, kita bahasakan alas kaki. Alas kaki yang seperti apa yang dia boleh atau masuk dalam kategori khuf ini. Karena tidak semua sepatu. Baik. Maka di sini pertama-tama beliau membahas tentang hukumnya. Nah, kalau ditanya apa hukumnya mengusap di atas khuf? Hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Tidak wajib, tidak juga sunnah, tidak juga makruh, tidak juga haram. Hukum asalnya boleh. Jadi secara asal ya sudah tak lepas saja biar lebih nyaman lah basuh. Boleh. Atau saya nggak mau ngelepas karena saya habis belajar, saya coba praktekkan. Boleh. Ya, maka ini hukum asalnya. Apa dalilnya? Di sini disebutkan wa dalilu jawazihi ahaditsu katsirah. Dan dalil kebolehan ini mengusap khuf itu ada banyak, ya, ada banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, atau radhiyallahu taala anhu, annahu bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffahi. Bahwasanya suatu ketika beliau ini kencing dan kondisi beliau sedang pakai khuf. Lalu beliau setelah kencing wudu. Setelah kencing apa? Wudu. Dan ketika wudu, wa masaha ala khuffaihi. Ternyata ketika waktunya membasuh kaki, beliau tidak lepas khufnya tapi malah cuma diusap saja. Faqila lahu, maka ada orang yang menyertai sahabat Abdullah bin Jarir bin Abdullah tadi, ada seorang yang menyertai bertanya, taf'alu hadza, ya, mengapa engkau lakukan itu? Maksudnya kenapa kok khufnya enggak dilepas saja? Kok cuma diusap? Kan harusnya disuruh wa arjulakum ilal ka'bain, kan gitu. Faqala, maka sahabat Jarir mengatakan, na'am, iya. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, beliau kencing. Thumma tawadda'a, lalu beliau berwudu, wa masaha 'alal khuffaihi. Kemudian beliau mengusap di atas khufnya, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Jarir tadi. Ya. Maka kebolehan mengusap khuf ini adalah satu hal yang sudah diketahui secara umum oleh para ulama, oleh para fuqaha, oleh para ahli ilmu. Bahkan disebutkan, ya, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, ya, rawal masha sab'una nafsan fi'lan wa qaulan. Ya. Yang meriwayatkan mengusap di atas khuf ini ada 70 sahabat, baik secara praktek atau secara ucapannya. Ya, mengusap khuf ini. Ala kulli hal, maka dari dalil yang sudah kita sebutkan, mengusap di atas khuf hukumnya jaiz, boleh. Namun apakah mutlak? Tidak. Ada catatan yang perlu diperhatikan. Bisalasati syurutin, dengan 3 syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, seorang tidak diperbolehkan untuk mengusap alas kaki yang dia pakai. Ya. Syarat yang pertama apa? An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati. Dia sudah memakai khufnya tadi, ya. Dia mulai memakai khufnya tadi setelah sempurna dia dalam kondisi suci. Setelah sempurna dia dalam kondisi suci.
Dalam artian khuf itu dipakai ketika dia tidak hadas. Maka diketahui di sini kalau misalkan khufnya itu dipakai ketika dia masih hadas, terus habis itu mau wudu, tidak boleh mengusap khuf, harus lepas. Ya, harus dilepas. Taib. Syarat yang pertama apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga Imam Muslim, dari hadisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masir. Suatu malam aku bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawah. Kemudian aku menyiapkan wadah seember lah gitu gampangnya. Satu ember, satu wadah air digunakan untuk wudu. Fa ghassala wajahu. Kemudian Nabi mulai wudu, membasuh wajahnya. Wa ghassala dhira'ihi, mengusap dua lengannya, ya, lengan tangannya. Wa masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Setelah mengusap kepala kan lanjutannya apa terakhir? Kaki. Maka ketika waktunya kaki, sahabat Mughirah ini langsung ya merunduk, tujuannya mau ngelepas sepatunya Kanjeng Nabi. Ya, kan mau dibasuh, kan gitu pemahamannya sahabat Mughirah, mau dibasuh berarti harus lepas. Faqala, maka Nabi mengatakan da'huma, biarkan saja keduanya. Maksudnya khufnya biarin, enggak usah dilepas. Ya, maksudnya apa? Ya, karena saya masih bisa untuk mengusapnya, nggak perlu dilepas. Itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan satu alasan. Apa alasannya? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan khuf ini dalam kondisi sudah suci. Maka di sini para fuqaha mengambil satu kesimpulan hukum. Jika orang itu dalam kondisi hadas kemudian baru pakai khuf, setelah itu dia ingin wudu, tidak boleh dia mengusap di atas khuf, ya, karena menyelisih hadis Mughirah bin Syu'bah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna, dan hendaknya dua khuf itu satiraini, menutupi lima halli ghuslil fardhi, terhadap bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudhu. Maka alas kaki yang dipakai syaratnya supaya boleh diusap, dia menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh pada saat dia tidak pakai khuf. Mana itu? Yaitu harus menutupi dari ujung jari sampai mata kaki pun ditutupi. Ya, sampai mata kaki pun ditutupi. Maka di sini kita tahu, ya, minal qadamaini, dari dua kakinya. Maka di sini kita tahu kalau misalkan alas kaki itu tidak menutupi sebagian dari anggota yang wajib dibasuh tadi, maka dia tidak boleh mengusap di atas khuf. Dia tidak boleh mengusap di atas khuf. Ya, kenapa? Karena para ulama memberikan satu alasan. Di antaranya di sini disebutkan li'anal khuf maudhi'ul mashi fahuwa badalun an maudhi'il ghasli wal badalu ya'khudhu hukmal mubaddal. Karena mengusap di atas khuf itu adalah bentuk ganti dari membasuh kaki. Karena kalau orang sudah mengusap khuf, maka nggak perlu membasuh kaki. Maka karena dia pengganti dari membasuh kaki, maka kaidahnya, ya, al-badal ya'khudhu hukmal mubaddal. Pengganti itu menggantikan hukum yang digantikan. Maka hukum membasuh dari ujung, ya, jari sampai ilal ka'bain itu pun berlaku bagi khuf itu. Maka kalau masih terbuka misalkan, ya, bagian belakang tungkak kencet niki napa bahasa ini? Tumit, ya, tumit. Ya, tumitnya, ya. Atau mungkin ya tumitnya masih terbuka, misalkan sandal lah, taruhlah sandal. Ya, sandal gitu. Maka ini tidak boleh untuk diusap. Kenapa? Karena dia bisa membasuh itu. Ya, maka kalau bisa dibasuh, apa gunanya ada khuf? Nah itu. Ya, oleh karenanya para fuqaha menyampaikan, ya, syarat khuf yang dipakai atas kaki itu menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh pada saat wudu, yaitu
ilal ka'bain, ya, hingga kedua mata kaki. Atau mungkin sepatu yang tidak menutupi mata kaki, seperti sepatu pada umumnya, maka ini tidak bisa, ya, tidak diperbolehkan, maka harus dilepas. Syarat yang ketiga, wa an yakuna, dan hendaknya kedua khuf itu atau kedua alas kaki mimma, dari suatu benda, yumkinu, yang memungkinkan tatabu'ul masyi alaihima, untuk digunakan berjalan secara wajar, ya, untuk digunakan berjalan secara wajar, ya, dalam artian ya berjalan secara wajar maksudnya ya bisa digunakan untuk di jalan manapun gitu, bisa digunakan untuk di jalan manapun, ya. Baik, maka di sini, ya, maka di sini kalau bahannya itu terlalu tipis, sangat-sangat tipis, sehingga orang itu nggak mungkin melakukan perjalanan jalan kaki, perjalanan darat menggunakan itu, maka dia tidak mencukupi atau dia tidak diperbolehkan diusap. Misalkan apa? Kaos kaki. Kaos kaki hanya bisa digunakan di dalam rumah saja, di dalam ruangan. Orang mau jalan keluar, apa cuma pakai kaos kaki? Nggak bisa. Maka kalau misalkan dia pakai kaos kaki, maka tidak diperbolehkan untuk diusap. Kenapa? Karena itu secara karakteristik dia bukan seperti khuf di zaman Nabi. Khuf di zaman Nabi itu memang digunakan untuk di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Tapi kalau kaos kaki itu hanya dalam ruangan misalkan. Karena apa? Bahannya terlalu tipis. Makanya yang ketiga, yang syarat yang ketiga disebutkan, khuf itu harus terbuat dari bahan yang memang bisa digunakan untuk berjalan kaki secara normal dimanapun dia, ya. Baik. Kemudian di sini dalam matan takrib hanya menyebutkan 3 syarat saja. Akan tetapi sebagian fuqaha menambahkan, ya, syarat yang keempat ada tambahan. Apa tambahannya? Yaitu khuf tersebut adalah suci. Khuf tersebut adalah suci, ya. Ini syarat yang keempat, ya. Baik. Maka kalau misalkan khufnya najis, jika dia bisa disucikan, maka disucikan dulu, ya. Maka disucikan dulu. Kalau bisa disucikan. Kalau najisnya sudah nggak mungkin untuk disucikan, harus dilepas, maka nggak bisa untuk diusap, ya. Misalkan apa? Misalkan, ya, sepatunya terbuat dari misalkan kulit anjing gitu, ya. Misalkan itu kan najis, ya, maka nggak bisa, ya, tidak bisa, ya, tidak bisa diusap di atas khufnya, dan itu nggak bisa disucikan. Gimana mau nyucikan, ya? Maka ya sudah, ya harus dilepas, harus dilepas. Taib. Nah, ini adalah 4 syarat, ya, 3 syarat dengan tambahan tadi, ya, supaya orang itu boleh untuk mengusap khuf. Kalau ada salah satu dari syarat tadi yang tidak terpenuhi, maka secara asal tidak boleh mengusap khuf dan dia kembali ke hukum asal, yaitu membasuh kedua kaki. Taib. Sekarang beliau melanjutkan masalah yang lain dari masalah mengusap khuf ini, yaitu batasan waktu orang itu boleh ketika wudhu ngusap khuf terus, ya. Taib. Beliau mengatakan qala wa yamsahul muqimu, dan mengusap orang yang mukim. Orang mukim itu berarti non safar, dia tidak sedang dalam safar. Orang yang mukim, kata beliau, mengusap di atas khuf boleh mengusap yauman walailatan, sehari semalam. Berarti 24 jam. Maksudnya sehari semalam ini nggak melihat malam hari atau siang harinya, tidak, tapi melihat hitungan jamnya 24 jam, ya. Maka kalau misalkan orang itu mukim tidak sedang safar, dia pakai khufnya jam 9 pagi misalkan, maka habis waktu mengusap di atas khuf jam 9 pagi keesokan harinya. Karena itu sehari semalam itu maknanya 24 jam. Baik. Dan yang dimaksud di sini habis waktu apa?
Maksudnya di sini habis waktu itu adalah ketika nanti dia mau wudhu kembali, dia tidak boleh tetap mengusap di atas khuf. Dia harus lepas lagi. Kemudian wudhu normal, masang lagi boleh, dihitung start sehari semalam lagi, 24 jam lagi. Sudah habis 24 jam, dia mau wudhu, lepas lagi gitu. Ya, dan seterusnya. Itu maksudnya waktunya habis. Maka bagi orang mukim sehari semalam. Wal musafiru, dan untuk orang musafir, orang yang sedang dalam safar, salasata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Maksudnya 3 hari 3 malam sama seperti tadi. Berarti 24 jam kali 3. Ya, 24 jam kali 3. Pinten? 72. 72 jam. Maka kalau musafir, waktu ya batasannya adalah selama 72 jam. Selama 72 jam. Lebih dari itu maka dia harus lepas wudu secara normal, mau pakai lagi boleh, mau tidak dipakai boleh. Tapi dalilnya apa? Dalilnya di sini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dari hadis Syurah ibn Hani, ya. Kalau beliau mengatakan, ataitu Aisyah, aku mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, as'aluha, aku bertanya pada beliau anil mashi 'alal khufain, tentang masalah mengusap di atas khuf. Faqalat, ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, i'ti aliyan, kau datang saja ke sahabat Ali. Fa innahu a'lamu bihadza minni, karena Ali lebih tahu daripada saya. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah jarang keluar-keluar dengan Nabi. Tapi kalau sahabat Ali atau sahabat yang lain yang sering keluar bersama Nabi tahu bagaimana ketika Nabi keluar itu untuk safar. Makanya Sayyidah Aisyah melanjutkan, kana yusafiru ma'a Rasulillah, ya. Dan sahabat Ali ini biasa safar bersama Nabi, ya. Fasa'alnahu, maka Syurah tadi mengatakan, ya, maka kami pun bertanya kepada sahabat Ali. Faqala, maka sahabat Ali mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu 3 hari 3 malam untuk musafir, ya. Wa yauman wa lailatan lil mukim, dan sehari semalam untuk orang yang mukim non musafir. Ya, ini adalah batas waktu, ya, yang diberikan. Taib. Selesai masalah yang ketiga, ya. Tadi hukum, kemudian syarat, kemudian masalah tentang batas waktu. Ya. Masalah keempat, ya, masalah keempat tentang kapan dimulainya hitungan waktu itu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang batasan waktu, mungkin akan bertanya, mulai hitungan kapan? Maka beliau mengatakan, qala wabtida'ul muddati, dan permulaan dari waktu mengusap khuf min hini yuhditsu, ketika dia berhadas. Jadi bukan waktu apa? Pakai. Ya, jadi start waktu dihitung ketika apa? Hadas. Min hini yuhditsu, ketika dia mulai hadas, ba'da lubasil khuffaini, setelah memakai 2 khufnya. Setelah memakai 2 khufnya. Maka taruhlah misalkan ada orang wudhu secara sempurna jam 9 pagi, kemudian setelah itu dia pakai khuf. Jam 10 pagi dia kentut. Jam 10 pagi dia kentut, dia mukim. Jam 10 pagi dia kentut. Maka start hitungan sehari semalam 24 jam dihitung sejak jam 10, bukan jam 9. Kenapa? Karena jam 10 itu adalah awal hadasnya dia. Jam 10 adalah awal hadasnya dia. Jadi hitungannya dimulai sejak hadas ketika dia pakai khuf, bukan pas waktu pakai khufnya. Ya. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Taib. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah berikutnya tentang masalah pembahasan khuf ini, tentang orang yang dia mengusap khuf di satu kondisi, kemudian dia keluar dari kondisi itu. Ya. Maksudnya di sini kondisi itu adalah antara safar dan mukim. Ya, antara safar dan mukim. Maka di sini beliau mengatakan, qala fa in masaha fil hadari. Fa in, maka apabila dia masaha mengusap fil hadari, pada saat mukim, fil hadar maksudnya mukim. Tsumma safara, kemudian dia safar. Ya. Maka ini ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama, dia mengusap pada saat mukim, kemudian setelah itu dia safar.
Setelah itu dia safar. Taruh gini, kasus yang tadi, orang ini dia wudhu normal, pakai khuf jam 9, kemudian dia pakai khufnya dan hadas jam 10. Jam 10 masih di rumah. Jam 10 masih di rumah. Kalau di rumah berarti apa? Mukim. Jam 11 dia berangkat misalkan menuju Jakarta. Ya. Dia berangkat menuju Jakarta. Ya. Tapi mungkin bukan jam 11 ya. Jam 1 dia berangkat menuju Jakarta. Ya. Maka dia salat zuhur dulu di rumah karena berangkatnya baru jam 1. Maka dia salat zuhur di rumah. Salat zuhur di rumah. Maka ketika mau salat zuhur dia otomatis mengusap khuf. Dia mengusap khuf ketika mukim. Setelah itu jam 1 dia berangkat menuju Jakarta. Jadi setelah mengusap dalam kondisi mukim, kemudian dia safar. Ya, ini kondisi pertama. Maka kata beliau, orang ini cuma dikasih waktu 24 jam saja. Kenapa? Karena dia ini dalam dua kondisi. Pakai khuf ini dalam dua kondisi, antara kondisi mukim dan kondisi safar. Maka para fuqaha menyatakan ketika dalam dua kondisi semacam ini, bukan cuma safar saja, bukan, tapi dia mukim kemudian safar, gitu ya. Maka dalam kondisi ini dia cuma dikasih waktu 24 jam. Nanti mungkin di perjalanan ketika dia di tengah safarnya sudah habis 24 jam, dia harus lepas khuf itu. Itu gambaran pertama atau kondisi pertama. Kondisi kedua, au masaha fi safari, atau dia mengusapnya pada waktu safar. Summa aqama, kemudian dia mukim. Ya, taruhlah dia pulang dari Jakarta. Di tengah perjalanan ya habislah waktunya, atau di tengah perjalanan dia baru mulai make. Di tengah perjalanan dia baru mulai make. Ya. Taruh dia baru mulai make itu tadi seperti sama jam 9 pagi, di tengah perjalanan jam 9 dia baru pakai wudu, kemudian pakai khuf. Setelah itu hadas jam 10. Kemudian setelah itu di perjalanan dia jam 1 datang waktu zuhur, akhirnya dia sholat wudu, ya, dia qashar sholatnya, sholat zuhurnya 2 rakaat. Dia wudu, mengusap di atas khuf. Taib. Setelah itu jam 2:30 misalkan, dia sudah nyampe rumahnya lagi. Dia sudah sampai rumahnya lagi. Maka orang ini kan dia mulai masuk hukum khuf kan waktu safar. Tapi belum habis waktunya, dia sudah mukim. Safar waktunya 3 hari, mukim waktunya 1 hari. Maka orang ini diberi waktu 1 hari. Ya. Maka boleh setelah dia sampai rumah, dia tetap pakai khufnya selama 24 jam gitu ya. Ya. Hitungan sejak dia hadas di jam 10, maka jam 10 besoknya misalkan dia baru lepas, ya boleh saja. Ya. Jadi tidak diberi waktu 3 hari, karena dia sudah masuk hukum mukim. Makanya beliau mengakhiri atamma masha mukimin, maka dia melengkapi ya hukum mengusap bagi orang yang mukim. Ya. Hukum mengusap bagi orang yang mukim. Alasannya apa ya tadi? Alasannya para fuqaha, karena di sini para fuqaha memandang menguatkan sisi mukimnya. Menguatkan sisi mukimnya. Dia berada di dua kondisi yang setiap masing-masing kondisi punya waktu yang berbeda. Maka ini taruh di kondisi yang mana? Maka ditaruh kondisi mukim. Kenapa? Karena mukim itu hukum asal seseorang. Hukum asal seseorang itu mukim. Safar tidak akan safar kecuali ada kebutuhan. Maka di sini sisi mukimnya lebih dikuatkan. Ya, sisi mukimnya lebih dikuatkan. Baik. Kemudian masalah yang terakhir daripada masalah mengusap di atas khuf. Beliau mengatakan qala wa yabtulul mashu, dan batal mengusap. Nah, sekarang masalah terakhir adalah apakah yang membatalkan mengusap di atas khuf? Dianggap membatalkan apa? Ada 3 hal. Beliau mengatakan wa yabtulul mashu, dan batal mengusap itu bi thalathati asya, dengan 3 macam. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepas khufnya. Dengan melepas khufnya. Ya. Maka ketika khuf ini sudah dilepas,
maka tidak boleh kemudian dia pasang kembali terus wudhu mengusap di atas khuf, nggak boleh. Kalau dia sudah lepas, maka dia harus wudhu secara sempurna. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wanqidha'il muddati, dan habisnya waktu yang sudah diberikan. Ketika waktu habis, ya, maka taruhlah dia tidak ada sama sekali. Taruhlah waktunya habis jam 9, taruhlah. Dia salat subuh masih mengusap di atas khuf, ya. Kemudian dia gunakan untuk baca Quran, zikir atau apa, kemudian aktivitas, dan dia tidak hadas sama sekali, dia masih suci. Sampai masuk jam 9, dia belum hadas. Meskipun belum hadas, ya, maka sudah dianggap batal. Terus bagaimana? Ya dia harus lepas khufnya kemudian wudhu normal nanti. Tidak boleh dia melanjutkan. Kenapa? Karena waktu sudah habis. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, wa ma yujibul ghusla, dan apa-apa yang mewajibkan mandi wajib. Ya, maka pembatal yang ketiga adalah dia melakukan hadas besar atau terjadi pada dirinya hadas besar. Yang mana hadas besar ini mensucikannya dengan mandi. Ya, apa saja? Ya, junub, ya, atau dia suci dari haid, ya, atau dia suci dari nifas. Ya. Maka di sini ketika dia harus mandi, maka tidak boleh dia tetap pakai khuf. Karena mengusap khuf hanya pengganti untuk wudhu, bukan untuk mandi. Hanya pengganti untuk wudhu, bukan untuk mandi. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, ya, dan juga Ibnu Majah dan lainnya. Dari sahabat Sofwan ibnu Asal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna musafirin, jika kami sedang safar, annamsaha ala khifafana au annamsaha ala khifafina, kita boleh untuk mengusap di atas khuf kita yang kita pakai, wala nanza'uhuma au wala nanza'uha, dan tidak melepasnya salasata ayyam, selama 3 hari. Ya. Tidak melepasnya selama apa? 3 hari. Ini memberikan isyarat bahwasanya ketika mengusap khuf itu juga dibarengi dengan apa? Tetap pakai khuf itu. Ya, tetap pakai khuf itu. Karena tidaklah sebuah rukhsah, ya, itu datang kecuali karena ada sisi hal yang berat di situ. Nah, kalau misalkan melepas sepatunya itu bukan suatu hal yang sepatunya itu boleh dipasang, dipasang, dilepas, kemudian dia juga boleh mengusap khuf, maka apa fungsinya? Mewajibkan membasuh kedua kaki. Ya, ada fungsinya. Ya. Toh boleh mengusap di atas khuf, sepatunya mau itu dilepas, dipakai, ada fungsinya. Ya. Maka ketika sepatu itu dipakai terus, maka di situ baru ada sisi berat. Baru ada sisi apa? Berat. Maka disitulah boleh untuk mengusap khuf. Min ghaitin, kemudian sahabat tadi mengatakan dari buang air besar, wa baulin, dan dari buang air kecil, wa naumin, dan dari tidur. Ini semuanya hadas kecil. Ya. Yang disucikan dengan wudu. Illa, kecuali min janabatin, dari junub. Maka junub hadas besar yang mewajibkan mandi. Maka kalau junub apa? Ya harus mandi. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, tafsiran dari hadis ini, nanza'uha wala namsahu 'alaiha. Ya, kita melepasnya kalau junub, kita melepasnya dan tidak mengusap. Bal nagsil arjulana, bal nagzilu arjulana ma'a baqil batan. Bahkan kalau misalkan sudah junub harus mandi, maka kita lepas, kita basuh kaki ini, ya, dengan anggota tubuh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru. Wa syaraitu tayammumi, dan syarat-syarat tayamum, khamsatu asya, ada 5. Baik, beliau mengawali pembahasan tayamum dengan langsung membahas tentang syarat tayamum. Baik, sebelum kita membaca apa yang disampaikan musannif, kita perlu ketahui bahwasanya tayamum ini adalah satu hal yang disyariatkan.
disyariatkan dalam fikih Islam, ya, dan dia tidaklah disyariatkan kecuali sebagai pengganti atau rukhsah. Kecuali sebagai pengganti atau rukhsah. Berarti ya, ketika dia itu hanya sebagai pengganti atau rukhsah, maka harus ada alasan tertentu kenapa tayamum boleh. Maka tayamum diperbolehkan ya dengan beberapa hal yang nanti akan masuk disebutkan dalam syarat-syarat ini. Ya, dalam syarat-syarat ini. Dan dalilnya tentang masalah tayamum ini dari Al-Qur'an ada, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya. Maka jika tidak mendapati air, ya, kalian tidak mendapati air, maka silahkan tayamum dengan sa'id. Sa'id kata Imam Syafi'i dia adalah debu tanah. Ya, thayyiban yang suci, yang thayyib, yang bagus, yang baik. Ditafsirkan oleh para ulama, thayyib itu maksudnya suci. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa ju'ilat lanal ardu, ya, kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan dijadikan untuk kita kaum muslimin seluruh bagian dari bumi ini adalah tempat sholat, dan tanahnya itu sebagai alat pensuci untuk kita. Idza lam najidil ma, kata Nabi, jika tidak ada air. Ya, baik. Dan banyak dalil yang lainnya, termasuk ia adalah ijma' kaum muslimin. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tidak ada syariat tayamum, tidak ada. Baik. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Syarat-syarat tayamum ada 5. Wujudul udhri bisafarin au maradin, ya. Adanya udhur, ya, dengan safar atau dengan sakit, ya. Dengan safar atau dengan sakit. Nah, dengan safar yang dimaksud ini adalah ketika dia safar, biasanya orang itu tidak mendapati air. Biasanya orang itu tidak mendapati air. Maka di sini diketahui kalau dia misalkan bukan musafir, tapi tidak ada air. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i. Ketika daerahnya taruhlah tiba-tiba mengalami kekeringan. Ya, tiba-tiba mengalami kekeringan, mungkin selama seminggu misalkan, tidak ada air sama sekali. Ada air tapi jaraknya berpuluhan kilometer. Maka dikatakan oleh para fuqaha, dia boleh tayamum. Namun setelah ada air, dia harus mengulangi tayamumnya. Karena dia bertayamum di tempat yang hukum normalnya dia ada air. Daerahnya itu biasanya ada air, cuma karena mungkin ada satu dan dua hal, ada satu peristiwa tertentu di tahun itu saja, tahun-tahun yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tiba-tiba ada kekeringan mendadak karena ada satu sebab. Maka dia boleh tayamum, tapi dia tetap mengulang sholatnya. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, mengapa? Karena dia berada di satu tempat yang kondisi normalnya pasti ada air. Ya, kondisi normalnya pasti ada air. Maka di sini dia berada dalam kondisi yang di luar normalnya. Beda dengan safar. Safar itu kondisinya hukum asalnya memang terkadang jarang air karena orang sedang tidak berada di kampungnya atau di rumahnya, dia perjalanan, ya. Dan kaidah mengatakan, ya, an-nadir la hukma lahu, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi tidak memiliki hukum tersendiri, dia kembali ke hukum asal, ya. Ala kulli hal, adanya udzur dengan safar, ya. Maka ketiadaan air ketika dia apa? Safar. Ketika dia safar nggak ada air, maka dia boleh tayamum. Atau marodin, karena sakit. Nah, sakit ini udzurnya bukan tidak ada air, tapi tidak bisa pakai air. Airnya ada tapi nggak bisa. Karena apa? Karena sakit. Ya. Maka ini syarat yang pertama, wujudul udhri bisafarin au marodin. Yang kedua, wa dukhulu waqti sholati, dan masuknya waktu sholat.
Ya, dan masuknya waktu sholat. Ya. Maksudnya masuk waktu sholat itu apa? Seseorang tidak diperbolehkan tayamum sebelum waktu sholat itu masuk. Kenapa? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah tayamum itu adalah pengganti daripada wudu. Dan dia baru jadi pengganti ketika ada udzur. Iya. Maka yang namanya pengganti dia adalah satu aktivitas darurat. Aktivitas darurat. Iya, karena nggak ada ya sudah, kan begitu pengganti, aktivitas darurat. Dan orang tidak ada kebutuhan darurat sebelum masuknya waktu sholat. Orang jam 9 pagi, apakah ada kewajiban untuk sholat zuhur? Tidak ada. Ya, maka di sini tayamum adalah sebuah aktivitas bersuci yang sifatnya darurat, bukan wudhu. Kalau wudhu beda. Wudhu sifatnya bukan darurat karena memang itu ya secara asal dia bersuci. Tapi tayamum itu adalah aktivitas bersuci yang sifatnya darurat. Maka karena sifatnya darurat, dia tidak jadi darurat kalau penyebab daruratnya belum ada. Maka ketika belum masuk waktu sholat, gak ada daruratnya. Lo kan bisa untuk ibadah apa namanya, ibadah sunnah ya boleh saja. Tapi kalau untuk wajib kan gak ada daruratnya, maka ya tidak bisa. Ya, taib. Al-kulli hal wa dukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Dalilnya apa? Ya itu tadi dalil secara taklil atau aklinya. Dalil secara nasnya ada. Riwayat Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapapun dari umatku, umat Islam, adrokathus sholatu, yang sholat mendapati dirinya, maksudnya mendapati apa? Sudah masuk waktu sholat. Fal yusolli, maka hendaknya dia sholat. Sholat dengan apa? Ya dengan tayamum tadi. Karena di sini Nabi konteksnya sedang bahas tayamum dan tempat sholat. Maka ketika masuk waktu sholat sudah. Ya, tidak ada alasan. Nggak ada air, tayamum. Nah, di situ baru ada kedaruratan di situ. Taib. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan lafaz ainama adrokat nisolatu tamassahtu wa shallaitu. Maka dimanapun aku masuki waktu sholat, maka aku akan mengusap, dalam artian bertayamum kalau tidak ada air, wa shallaitu, dan aku sholat. Ya, dan aku sholat. Taib. Syarat berikutnya wa talabul ma'i, dan mencari air. Syarat yang ketiga, syarat tayamum adalah dia cari air terlebih dahulu. Maka tidak diperbolehkan orang ujuk-ujuk langsung tayamum, nggak lihat kanan kiri, entah melongok ke tetangganya atau melihat kawannya barangkali punya air. Awi masuk sholat langsung dia tayamum. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tayamum diperbolehkan ketika tidak ada air. Dan sesuatu itu dihukumi tidak ada ketika dia sudah mencari. Kan nggak mungkin orang nggak mencari terus ngomong nggak ada. Ya. Kecuali mungkin sebagian ibu-ibu yang nyuruh anaknya, ya tak tarusan kau no bu, tak teli misalkan gitu ya. Dan sebagian gitu, kalau anaknya nggak beranjak sama sekali, ya cuma tidur. Taruh situ nggak ada, taruh situ nggak ada. Nggak, maksudnya di sini ya secara nalarnya seperti itu. Kita ngomong nggak ada ketika kita sudah cari, atau paling nggak ketika kita sudah melihat, bukan tidak melihat sama sekali. Ya, karena itu nggak mungkin. Oleh karenanya diharuskan apa? Talabul ma'. Makanya dalam ayat disebutkan walam tajidu ma', dan kalian tidak mendapati air. Makanya itu menunjukkan ada usaha. Maka tidak boleh orang tayamum tanpa ada usaha dulu untuk mencari air, ya, di sekelilingnya yang dekat situ. Syarat berikutnya wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Dan udzur dalam pemakaiannya, ya, atau ketidakmampuannya setelah mencari. Ya. Udzur dari pemakaiannya seperti apa? Seperti dia sudah ada air. Cuma kita punya teman misalkan dalam perjalanan yang dia sangat-sangat kehausan. Air ini kalau nggak diminum oleh dia bisa saja pingsan atau mungkin sakit. Tapi kalau diminum, airnya habis, nggak bisa wudu.
Maka di sini ta'adzur istimali sudah nggak bisa make, ada udzur. Maka di sini mana yang diutamakan? Diutamakan kita berikan ke orang itu, kita boleh tayamum. Kita boleh tayamum. Wa iwazu, dan ketidakmampuan dirinya sendiri setelah apa? Mencari. Ya. Misalkan apa? Dia sudah mendapati air, akan tetapi dia tidak bisa pakai. Kenapa? Karena mungkin dia sakit, sehingga tidak bisa pakai air itu. Maka boleh dia untuk apa? Bertayamum. Kemudian syarat berikutnya watturabut tahiru, debu yang suci, lahu gubarun, atau tanah yang suci, lahu dia memiliki gubarun, debu. Maksudnya debu tanah di sini. Syarat berikutnya apa? Harus debu tanah. Kenapa? Kalau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban kata Imam Syafi'i dia adalah turabut tahir, debu yang suci, debu tanah. Ya, maksudnya debu dari tanah. Misalkan banyak debu di meja dari tanah, ya. Banyak debu, apakah boleh dipakai di meja? Ya. Jadi nggak harus debunya berada di tanah, enggak. Tapi yang penting debu itu adalah debu tanah. Maka di sini nggak masuk kalau misalkan dia debu apa? Bekas cor-coran, gempuran gitu kan, beletuk-beletuk ya. Dia kan semen, kemudian ada kapur, macam-macam. Apakah pakai debu itu bisa? Nggak bisa. Harus debu tanah, dan dia bukan tanah. Dan Nabi mengatakan wa turbatuha, dan tanahnya, turbatut al-ard, tanahnya apa namanya? Bumi itu. Ya, maka ini bukan tanah gitu ya. Taib. Oleh karenanya beliau mengatakan fa in khalatahu, jika mencampurinya jisun, jis itu semacam kapur gitu ya, gamping gitu ya. Jika dia itu dicampur sama ada gampingnya ya, itu di debunya, auramlun, atau dia kerikil sehingga debunya tidak muncul gitu, lam yujzi, maka tidak cukup ya, tidak bisa, tidak mencukupi. Kenapa? Karena di ayat disuruhnya apa? Sa'id. Ya, disuruhnya apa? Sa'id. Dan ini pendapat jumhur dari para ulama. Sebagian ulama berpendapat ya, pokoknya apapun yang dia sifatnya debu gitu. Ada sebagian ulama seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan harus debu tanah. Taib. Kemudian masalah berikutnya wa faraiduhu arba'atu asya, dan rukun tayamum ada 4. Yang pertama an-niyatun, niat. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Dalilnya karena innamal amalu binniyat, jelas. Yang kedua mashul wajhi, mengusap wajah. Mengusap apa? Wajah. Ya. Wajah sudah kita sebutkan batasannya dalam wudu ya. Jadi seluruh ya wajah ini ya diusap dengan debu. Yang ketiga wal yadaini, dan mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini, disertai siku, maksudnya sampai siku. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i. Bahwasanya saat tayamum adalah sampai siku. Dalilnya apa? Dalil yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, dari mananya? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Stop. Ayat tayamum sampai aydikum. Ayat wudu wa aydiyakum ilal marafiqi. Ayat wudu ada batasan. Ayat tidak ada, ayat tayamum tanpa batasan. Maka di sini para fuqaha menyampaikan ya, maka ayat yang ada batasannya ini ditarik hukumnya ke ayat yang tanpa ada batasan, maka dibawa ke situ. Batasan yang digunakan saat wudu juga menjadi batasan untuk tayamum ya, dan itu diperbolehkan ya, dan itu apa? Diperbolehkan dalam pembahasan ushul fikih. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah athar dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya ya. Beliau mengatakan at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu 2 kali pukulan, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan sampai siku. Ini pendapat utama dalam mazhab Syafi'i, pendapat resminya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama di luar Syafi'iyah mengatakan tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Ya. Tapi ini bukan pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal kita membaca apa yang disampaikan beliau. Sampai apa? Sampai siku. Wa tartibu, terus rukun yang terakhir adalah tartib berurutan. Jadi tayamum itu apa? Harus berurutan. Tidak boleh tayamum kemudian apa tangan dulu kemudian baru wajah, maka tidak boleh.
Ya, jadi harus urut wajah dulu baru apa? Baru tangan. Ya. Karena begitulah apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Dan itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, karena tayamum ini adalah badalnya wudu, dan wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu tertib, maka tayamum juga tadi kaidahnya al-badalu ya'khudhu hukmal mubaddal. Pengganti itu ngambil hukum dari yang diganti. Taib. Kemudian pembahasan sebelum akhir ya, sunnah-sunnah sekarang. Sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum, beliau mengatakan qala wa sunanuhu thalathatu asya. Sunnah-sunnahnya adalah ada 3 hal. Yang pertama, disunahkan sebelum tayamum at-tasmiyatu membaca basmalah. Disunahkan. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya dikiaskan kepada wudu. Dalilnya dikiaskan kepada wudu. Dan dalam wudu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah, wudulah dengan mengucap nama Allah. Maka tayamum penggantinya wudu. Maka tayamum mengambil hukumnya wudu. Ya. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan kemudian baru bagian kiri. Yang kedua. Dan itu maksudnya di sini kalau tayamum ya konteksnya tangan. Kalau wajah nggak bisa didahulukan kanan kiri. Jadi satu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah yang masyhur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka memulai dengan tangan kanan atau memulai bagian yang kanan dalam sandal, kemudian bersisir, kemudian juga dalam bersuci. Tayamum masuk bersuci. Yang terakhir wal muwalatu, berkesinambungan. Ini sunnah, tidak terputus antara wajah dengan tangan. Jadi tidak wajah kemudian dapat mungkin 5 menit baru mengusap tangan, tidak. Dan disunahkan sebagaimana disunahkan pada saat apa? Pada saat wudu, ya. Jadi tidak terjeda dengan jeda yang panjang, ya. Pembahasan terakhir taib adalah pembatal tayamum. Beliau mengatakan qala walladzi yubtilu tayammuma, dan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum salah satu asya, ada 3 hal. Pembatal tayamum ada 3. Pertama, ma'abtalal wudu, apapun yang membatalkan wudu. Maka apapun yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Dalilnya kias, dikiaskan kepada wudu, ya. Dan kaidah tadi mengatakan al-badal ya'khudhu hukmal mubaddal. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati, dan melihat air, ya, di selain waktu sholat. Maksudnya sebelum sholat dia melihat air. Dia melihat air sebelum sholat, maka tayamumnya batal otomatis meskipun nggak hadas. Kenapa? Karena tayamum itu diperbolehkan ketika tidak ada air. Dan pembatal kedua ini hanya berlaku bagi orang yang tayamum karena tidak ada air. Maka orang yang tayamum karena tidak bisa pakai air, karena dia sakit, ini nggak berlaku. Karena meskipun air di hadapannya dia nggak bisa pakai. Maka ketika dia melihat air sebelum masuk waktu sholat, ya nggak batal tayamumnya, karena dia nggak bisa pakai. Maka pembatal keduanya hanya berlaku untuk siapa? Berlaku untuk orang yang tayamum karena tidak ada air. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Wariddatu, dan murtad. Naudzubillah. Pembatal yang ketiga adalah murtad. Misalkan orang tayamum kemudian murtad, naudzubillah. Maka kemurtadannya itu bisa membatalkan apa? Ibadahnya. Dan dalam hal ini adalah tayamum. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.